Selamat malam warga budaya, kembali di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama, menguraikan bersama dalam podcast budaya, dan tentunya di malam hari ini kami berharap warga budaya semuanya, pemirsa channel YouTube Balai Budaya Minomartani dan juga pendengar setia radio BBM FM yang mendengarkan melalui Radio Garden, Anda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh berkah, dan tentunya di musim yang lagi sering hujan panas pancaroba ini kita berharap semoga kita semuanya senantiasa bisa menjaga diri sehingga kita bisa senantiasa sehat untuk menjalani kehidupan dengan baik. Dan di malam hari ini warga budaya, kita akan membahas tentang air sebagai sumber kehidupan di Negorogung. Apa itu Negorogung dan kenapa dikatakan sebagai Negorogung? Nanti kita akan membahas tentunya bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes Ibnu Subianto AKT. Selamat malam Pak Ibnu. Selamat malam. Kabar baik Pak Ibnu? Baik. Dan juga ada jurnalis senior di sini, Pak Sarworo Suprapto. Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik? Ya, kabar baik. Dan warga budaya, di malam hari ini perlu kami sampaikan bahwasanya siaran radio BBM dipancarkan melalui platform radio streaming radio.garden, radio.net, dan zeno.fm serta diwanstopradio.com dengan kata kunci saluran BBM FM. Khusus untuk seri siniar ataupun podcast juga disiarkan melalui kanal YouTube Radio BBM. Cara mendukung keberlangsungan Radio BBM adalah dengan donasi tombol terima kasih atau super thanks di setiap video YouTube Radio BBM. Donasi melalui website saweria.co/radio BBM khusus untuk donatur Saweria ketika podcast akan diundi untuk mendapatkan voucher buku gratis dari penerbit Garuda Waca. Adapun untuk promosi akan ditampilkan di layar atau di interior studio ketika podcast berlangsung. Untuk kerjasama promosi produk bisa menghubungi 0856 2856610 atau DM ke Instagram @radio_bbm_fm. Dan pastikan Anda subscribe kanal YouTube Radio BBM. Terima kasih warga budaya telah setia bersama kami. Dan tentunya di podcast hari Rabu, sesuai dengan tema kita, hari ini kita akan membahas tentang air sebagai sumber kehidupan. Nah, kehidupan yang ada di Negorogung. Nah, kemarin kita sudah mengkilas membahas tentang Senopati dan juga Joko Tingkir ataupun Hadiwijoyo. Dan kemarin di ending pembicaraan kita membahas bagaimana kemudian Panembahan Senopati ketika itu, Danang Sutawijoyo, sampai kemudian bertekad untuk mendirikan negara di Mataram, tepatnya ketika itu di Kota Gede. Nah, dengan ini kita akan mencoba membahas ini. Sebenarnya ketika Kota Gede saat itu didirikan, bentuk pemerintahan dan juga pola tata ruang yang telah disusun ketika itu, Pak Ibnu? Ya, begini, ketika keluarga Ki Gede Pemanan itu hijrah, setelah menerima penyerahan dari Tanah Mentawai dari Sultan Hadiwijoyo itu dalam posisi untuk berpikir dan menyiapkan menjadi sebuah negara. Belum sampai gitu. Jadi awalnya ya sebuah pedusunan biasa awalnya gitu. Namun sebagai sebuah pedusunan yang mempunyai kemerdekaan. Kemarin itu perdikan. Perdikan itu dari kata merdiko. Ya, jadi perdikan, merdeka,
kawasan Perdikan itu adalah kawasan yang dibebaskan dari kewajiban-kewajiban untuk upeti, bulu bekti, dan bulu bekti. itu dibebaskan. Nah, pada saat itu ya memang awalnya ya memang rumah-rumah biasa aja. Tapi ketika setelah Perang Pajang itu kan mulai ada dinamika proses politik saat itu yang menyebabkan Sutowijo itu semakin banyak pengikutnya. Nah, justru saat itu kawasan-kawasan pertanian itu dikembangkan sangat luar biasa sekali, sehingga dalam 3 tahun kepemimpinannya Sutowijo itu sangat menjadi daerah yang makmur dan membutuhkan kawasan perkotaan yang lebih besar. Karena pada saat itu sudah mulai berdatangan kaum pedagang, jasa-jasa pada saat itu juga sudah mulai ada. Karena memang sejak dulu itu sebenarnya pekerjaan jasa-jasa itu sudah ada. Menyangkut masalah jasa-jasa penjahit, dan itu sudah muncul. Dan juga jasa-jasa di dalam membuat ukiran emas dan sebagainya. Makanya di sana tuh kan banyak sekali jasa-jasa yang sifatnya di kota gede itu jasanya sifat khusus. Ada desa kemasan, ada yang nggarap perak, itu sangat luar biasa pekerjaan yang sangat detail. Gitu. Nah, di samping itu muncul juga para pedagang karena hasil pertanian itu harus diperdagangkan. Nah, proses perdagangannya itu mengundang para pedagang, dan kota gede pada mulanya ya belum namanya kota gede, tapi akhirnya menjadi kota yang gede besar, yang disebut kota gede tadi. Nah, kota gede untuk saat itu gede loh, Mas. Tuh. Ya kan? Karena ketika itu bayangan kita tentunya kondisi Mataram juga, misalnya kita bandingkan dengan wilayah yang lain, sebagaimana tadi Pak Ibnu sampaikan, kota gede yang berkembang sedemikian pesat, sedemikian besar ini juga mungkin tidak bisa dianggap sebagai kota yang kecil sehingga dinamakan kota gede. Ya. Sehingga jalan induknya, jalan utamanya, lalu jalan-jalan di sana itu kan tidak mencerminkan penataan yang well plan gitu ya. Di kota gede itu berbeda dengan keraton-keraton berikutnya, seperti misalnya ketika cucu bahkan cicitnya Sultan Agung itu membangun memindahkan ibu kotanya itu ke Karta. Ke Karto. Karto itu sudah mulai tertata. Apalagi setelah Mangkurat buat keraton yang di Pleret. Itu betengnya besar sekali, Pak. Jadi tapi masih lebih kecil dari benteng yang sekarang. Kira-kira 1 kilometer persegi ya, 1 kali 1, gede. Nah, jadi perencanaannya itu sudah lebih bagus, lebih matang, sehingga kawasan yang di dalam benteng dan di luar benteng itu tertata dengan baik. Nah, justru yang paling bagus itu kawasan penataan lingkungan ibu kota negara yang disebut Negorogung. Dulu rakyat itu nyebutnya Negorogung. Negorogung yang paling bagus itu di Keraton Yogyakarta. Ya, punya lapis-lapis. Jadi aspek pengamanannya, aspek security-nya, jadi tata ruangnya itu sedemikian rupa sehingga Keraton Yogyakarta itu sangat bagus.
tata set plan-nya Ya, dengan set plan. sedemikian Mulai baik. dari kebutuhan airnya, kebutuhan itu tertata dengan bagus. Ya, ya. Dan yang harus dipahami, Pak, Nggih. itu bahwa semua hunian, ya, hunian itu basisnya air. Ya. Ya. Jadi air, ya, kalau kita mau membangun desa itu air, kemudian manusianya, berapa cacah, kemudian lahannya. Nggih. Nah, ini 3 pilar di dalam pengembangan pedesaan itu. Itulah yang menyebabkan bahwa Sutawijaya itu mampu merekrut orang-orang untuk ikut berkontribusi membangun Mataram ini. Terutama orang-orang Bagelen, Kedu itu direkrut, Pak. Justru sedikit menggunakan orang-orang yang dari Pajang. Berarti malah orang-orang dari barat yang kemudian direkrut ngaten ya. Dan sekaligus membangun kekuatan. Karena dulu itu yang namanya tentara itu ya petani, Pak. Nggih. Gitu. Itu petani dan mereka juga ya disumpah setia seperti itu gitu loh. Jadi sehingga praktis kawasan yang dikembangkan di Mentau itu mulai dari barat sampai ke timur. Karena Mentau itu dulu batasan wilayah itu biasanya sungai. Di mana batasannya? Itu sekali Jawa. bukan. Mentau itu timurnya itu kali Wedi. Kali Wedi. Ya, Terus Kali Wedi yang di Klaten itu. Terus yang Kulon itu sampai ke kali sebelah Jogja itu. Rogowonto. Bukan. Progo. No. Yang lewat Melangi itu kali apa namanya? Oh, Winongo. Kulon Winongo. Mbak, kali Bedok. Ya. Bedok. Karena sebelah baratnya Bedok itu sudah wilayahnya Mangir, Pak. Gitu. Jadi ini Ambar Ketawang itu wilayah Mangir ya. Ya sebelah barat Bedok tuh itu. Iya, tapi tidak sediskret seperti itu. Nah, jadi ini apa namanya wilayah-wilayah itu pembagiannya seperti itu dulu. Yeah. Nah, sehingga ketika kawasan Mataram itu dari barat ke timur itu memang penuh dengan lahan persawahan dan di situ masih ada desa-desanya, Mas. Yeah. Nah, desa-desa itu ya kalau kita lihat apa istilahnya Toponim. Ya, toponim. Jadi toponim itu kan akan kelihatan. Ini kiranya istilah yang ada di abad ke-16 ya. Yeah. Dan istilah di abad ke-18 ya. Itu kelihatan. Ya, seperti misalnya kita lihat Sagan itu istilah yang kata yang lama sekali. Sogo. Yeah. Dari sebetulnya Sagan dan kawasan seperti sekarang ya seperti Panti Rape dan apa namanya Bethesda. Ya itu kan masuk Sagan, Pak. Itu dulu lahan pertanian, Mas. Itu lahan pertanian semua. Kan itu ada kali buntung atau apa sebutnya. Ya, itu kan mata airnya di Karanggayam. Ya. Itu debitnya sekitar 20 liter per detik. Itu bisa mengairi lahan yang sangat luas, Pak, ratusan hektar itu. Nah, ini yang di selatan itu apa namanya Pengok. Itu kata yang sangat kuno, Pak. Jadi itu kata-kata yang ini bukan kata-katanya beda dengan Baciro. Baciro itu sudah baru ya. Relatif baru. Jadi hal-hal seperti itu harus kita lihat bahwa di situ tuh dulu tuh persawahan desanya namanya itu. Karena komplek persawahan itu mesti ada desanya, Pak. Karena desa ini yang membuka lahannya orang-orang di desa itu. Jadi orang-orang Sagan itu yang membuka hutan
dan membangun lahan pertanian itu di situ. Dan harus diingat Pak, alas Mentawai itu pada masa lalu itu tidak semuanya alas Gung Liwang Liwung, enggak, karena faktor erupsi Merapi itu sangat berpengaruh. Ya. Pengaruh. Ya. Itu ceritanya kayak gitu. Jadi intinya bahwa Senopati itu berhasil membangun kepercayaan dari masyarakat karena beliau sangat adil dan sangat konsisten di dalam memberikan reward bagi siapa yang ikut mendukung dia dan ikut membuka lahan sawah itu ya. Kan pulanya sudah saya ceritakan, pulanya itu seperteluan semenit itu jelas. Jadi sepertiga itu untuk para pembuka dan kewajiban menggarap lahannya untuk negara, dalam hal ini milik Sultan. Kesultanan. Ini ada juga. Ya. Semuanya jelas. Jadi akhirnya kesetiaan itulah yang diperoleh karena Panembahan Senopati itu sangat dekat dengan rakyatnya. Gitu. Dan misalnya kalau misalnya kita mereview ke belakang, seperti yang pola kemarin kita sempat membahasnya, ketika bagaimana kemudian yang itik-itik Pak Ibnu, Senopati itu untuk kemudian sampai bertekad mendirikan kerajaan sendiri. Ya. Adakah ini ketika misalnya kedudukan misalnya Pati misalnya, Pati juga sudah diberikan kemerdekaan sebagai kadipaten, lalu kemudian Bintoro. Lalu kemudian di sini sebagai satu bentuk kawasan perdikan misalnya. Adakah ini perbedaan status ini juga memicu gregetnya Senopati untuk mencoba? Sangat sulit untuk dijelaskan seperti itu, tetapi ini saya bilang tadi ini persoalan yang sangat politis ya. Ada perbedaan perlakuan gitu loh. Karena ini ada ketakutan dari sisi Pajang bahwa kalau ini mendapatkan fasilitas itu kan Mataram itu akan menjadi lebih besar dari Pajang. Pajang akan menyaingi. Ya, menyaingi. Dan memang ketika Sultan Hadijojo melakukan perjalanan ke Gresik itu, dan di sana dengan Sunan Giri itu diberitahu bahwa ini kelihatannya yang akan menjadi Raja Jawa itu nanti adalah turunnya Pemanahan. Itu merisaukan betul karena memang anaknya si Wijaya yang namanya Bernawa itu tidak sepinter Senopati. Nah, begitu, tidak sepinter. Dan itu menjadi ketakutan bahwa kemauan seorang raja yang ingin membangun dinasti itu dengan sendirinya dinastinya itu akan bergeser. Satu hal yang menjadi ketakutan itu karena ya Sutawijaya itu didampingi oleh Ki Juru Mertani. Di Sutawijaya itu kalau memanggilnya itu paman. Ya. Ini sebenarnya hubungan yang sangat aneh gitu loh. Pelik juga ya Pak. Ya cukup pelik hubungan yang aneh. Kenapa kok sampai memanggilnya paman gitu loh. Dan paman itu kan seperti bapaknya sendiri. Gitu loh, ya. Ya. Nah, jadi inilah yang sebetulnya yang berkehendak membangun dinasti itu, apakah Sutawijaya atau Ki Juru Mertani? Sebagai sebagai penelur ide dan gagasan untuk membangun dinasti ini. Ya. Dan ini sangat luar biasa gitu. Karena memang kebetulannya Ki Juru itu usianya sangat panjang dan Ki Juru itu juga menyaksikan mangkatnya
Ki Panembahan Senopati Ya. dan sempat mengantarkan. Hmm. Ini yang sebetulnya itu, dan yang membackingi ya Mataram itu adalah Ki Juru Mertani. Juru Mertani. Ya, karena technical know-how-nya juga luar biasa, filosofi organisasinya juga sangat luar biasa, gitu. Berarti ya Pak Ibnu, khusus Juru Mertani ini sebetulnya ada sesuatu yang masih ya, bukan rahasia ya, belum terungkap ya secara faktual. Karena kan kita hanya mendasarkan diri pada Babat Tanah Jawi sama apalagi ya satu lagi itu Kondo ya, Kondo. yang lebih banyak mitos-mitos itu tentang Juru Mertani yang sesungguhnya siapa. Itu kalau menurut Babat Tanah Jawi kan tetap dari Dari Selo. Selo itu. Cuma kalau melihat kehebatannya, termasuk sebetulnya menggarap lahan yang katakanlah Kiwo tersingkir karena hanya alas, sementara yang Ki Benjawi kan dapat yang sudah jadi bandar toh. Bandar. Jadi kalau dalam menurut The Graph itu kan Demak, Tuban juga Pati itu kan lebih makmur ya daripada ini calon Mataram ini kan. Itu loh. Nah, ini kalau tidak ada tangan dingin dari Juru Mertani kan enggak. Itulah sebabnya ketika kita dari sisi yang lain, kalau di pandangan orang sejarah berbeda, tetapi pandangan saya sebagai orang yang belajar tentang organisasi, baik organisasi yang sekarang, actual sekarang maupun organisasi yang masa lalu atau antropologinya. Polanya sama sebetulnya ya. Ini menjelaskan bahwa ada agenda tersembunyi, ada goal tersembunyi di pihak Pajang yang tidak menghendaki Sutowijoyo itu menjadi kuat. Intinya begitu. Nah, kenapa? Dan alasan argumentasi si Sutowijoyo ini pun tidak menghadap ke Pajang. Ya, itu cukup beralasan juga. Karena apa? Karena sangat berisiko. Dia bisa dikeroyok mantu-mantunya Sultan Pajang. Karena dia yang anti Sutowijoyo itu Dipati Tuban, Dipati Lasem, kan dulu sih selalu dengan perkawinan politik. Mereka dijadikan mantunya Hadiwijoyo semua itu. Nah, ini sebetulnya Sutowijoyo itu dalam kesendirian. Makanya itu boleh dibilang Sutowijoyo itu menang cacak kalah cacak. Tak adepi. Itu yang tersurat di dalam pola pikirnya Sutowijoyo dan Juru Mertani tadi. Dan saya melihat bahwa inilah terlihat bahwa ada secara organisatoris ya, Sutowijoyo dan Ki Juru Mertani itu punya visi dalam mengelola negara. Jadi mengelola pemerintahan itu dia jelas sekali tujuannya, arahnya seperti apa, dan bagaimana dia menghimpun orang dan sebagainya. Itu sangat terlihat gitu dalam konteks organisatoris. Karena itu sangat wajar sekali ketika Sutowijoyo itu tidak mau menghadap. Dan alasannya simpel kok. Alasannya ketika ada utusan dari Pajang. Saya nggak suka dengan Romo Prabu. Karena Romo Prabu itu suka merampas istri orang. Jawaban Sutowijoyo itu tertulis itu di dalam kitab. Dia tidak mau menghadap itu karena itu. Jadi itu melanggar perintah agama gitu. Ya, kan begitu. Jadi intinya ya
jawaban itu betul-betul jawaban yang dari hati sanubari atau jawaban yang bersifat politis. Kalau menurut saya itu politis Jawaban diplomatis ini, dan Pak. diplomatis. Dan ini menarik ketika misalnya dari pemantik di sana kemudian menjadikan Panembahan Senopati ataupun Sutawijaya bersama dengan juru merentani ketika itu mencoba sedemikian rupa untuk menata kawasan Barat Pajang ini dengan sedemikian dinamis, ya, Pak Ibu. Dan tentunya kalau kita melihat roadmap-nya Kota Gede sekarang misalnya, ada sungai, lalu kemudian di timurnya ada sungai, di baratnya ada sungai misalnya. Ya. Nah, ini apakah pemilihan wilayah Kota Gede ketika itu, sekali lagi ketika tadi Pak Ibnu menyampaikan, air harus tercukupi. Ya. Apakah ini juga menjadi salah satu dasar pertimbangan ketika menyusun wilayah Kota Gede? Sampai kemudian, wah ini tidak hanya sebagai pertikan, tapi kelak akan bisa menjadi sebuah negorogung misalnya. Itu Ya kalau Panembahan kalau Ki Gede Pemenannya tidak sampai ke sampai situ segitu. ya. Tapi kalau Juru Mertani. Ki Juru Mertani dan Sutawijaya itu memang sampai. Mereka kan orang-orang cerdas, Mak. Yeah. Pada zamannya gitu. Nah, sehingga pada saat itu menata kawasan perkotaan itu meskipun itu tambal sulam dan extended ya. Yeah. Jadi selalu bertambah. Itu sangat memikirkan aspek-aspek keamanan pertahanan menghadapi musuh-musuh gitu. Nah, jadi seperti bangun segaran dan sebagainya ya. Itu kan sebetulnya bagaimana air itu harus dikelola sedemikian rupa. Gitu. Segarannya itu bukan segoro gede banget ya enggak gitu ya. Semacam jagang gitu ya. Jadi ini konteks air ini ya Pak di dalam membangun ibu kota pemerintahan itu semakin lama semakin teknologinya. Seperti misalnya waktu Mangkurat dua itu memutuskan pindah di Kartosuro karena sudah Pleret sudah diinjak sama si Trunojoyo, maka ini ada keputusannya juga agak tergesa-gesa kelihatannya, sehingga keraton yang Kartosuro itu relatif kecil, Mas. Ya, lebih kecil. Nah, itu di tepi Pabelan. Ya. Nah, sehingga peristiwa terbunuhnya Kapten Tak itu. Kapten Tak itu di sana itu kan disertasinya De Graaf itu kan masalah terbunuhnya Kapten Tak. Ya. Nah, itu juga karena lokasinya keraton itu tidak sebesar yang sekarang, itu sangat mudah sekali Untung Surapati. Ya betul, Untung Surapati. Itu mengatur strategi sehingga Kapten Tak itu dibantai di alun-alun, alun-alun Kartosuro. Nah, kemudian lebih bagus lagi ketika Kartosuro itu ternyata menjadi keraton yang sangat kurang mempertimbangkan pertahanan. Pertahanan sehingga mudah sekali diserbu dan didugui oleh Raden Mas Garendri, Sunan Kuning. Nah, akhirnya ketika diserbu oleh pemerintahan Sunan Kuning dan
Mas Said itu lari tuh. Ya. Pakubuwono II lari. Karena Pakubuwono II itu sebetulnya lahir cacat matanya rabun. Mangkurat II. Bukan, Oh, Pakubuwono. Pakubuwono. Ya, Hmm. rabun. Dan dia meninggal usianya masih relatif muda, 37 tahun. Hmm. Kena penyakit gula. Nggih, nggih. Penyakit gula. Nah, kemudian memutuskan membangun tahun 1944 kalau tidak salah. Itu memutuskan 1744. 17 sorry, Ya. 1744. Itu memutuskan pindah di Solo. Surakarta. Solo. Solo ya. Solo itu sebuah desa, Pak. Nggih. Sudah ada Demangnya. Hmm. Dan di situ ada embungnya, Pak. Kembali ke masalah air lagi juga. Air, Pak. Hmm. Dan yang membangun itu, memimpin pembangunan di situ, Mangkubumi. itulah Mangkubumi, Hmm. Ya, ya. adiknya. Nggih, nggih. Jadi Mangkubumi itu waktu itu sangat care terhadap kebutuhan hidup orang-orang yang ada di dalam keraton. Ini sangat berbeda dengan Kartosuro, Pak. Meskipun dekat dengan Kali Pabelan, Nggih. tapi persoalan kebutuhan air ya itu sangat kurang diperhitungkan. Karena Mangkurat II itu ketika mau pulang dari Jawa Timur, habis menyelesaikan dengan Trunojoyo, Ya. itu tuh rombongan beristirahat. Lalu beliau mengatakan, wis aku tak ngetek ning kraton yang kene timbangane Bali. Ning Yogya kratone Sudah Hancur. Pusah baseh. Hmm. Gitu. Dan dia merasakan di situ lokasinya enak. Itu yang dititikkan di dalam Babat. Nah, pada akhirnya pertumbuhannya di Kartosuro sendiri ya tidak sedinamis. Dan keraton itu sangat lemah di dalam pertahanannya. Ya. Ya, benteng-bentengnya dan sebagainya itu. Berbeda ketika Kartosuro pindah di Surakarta. Nggih. Masalah air dipertimbangkan, masalah pembentukan benteng Baluwarti. Ya. Di sana sudah cukup tinggi, kalau tidak salah 5 meter. Nggih. Nah, itu mengelilingi. Kemudian segi luarnya itu juga Sudah ditata sedemikian rupa. gitu. Dan kalau misalnya sekarang kita kembali ke masalah air sebagai sumber kehidupan di Negorogung tadi. Bagaimana kemudian ketika itu penataan kawasan dan penataan wilayah khususnya Mataram ketika itu misalnya masih di kota gede misalnya. Nah, apakah juga dengan keberadaan dua sungai yang mengapit kota gede ketika itu juga menjadikan akhirnya rakyat yang tinggal di tengah wilayah kota gede yang diapit oleh dua sungai ini menjadikan sanitasinya baik, lalu kemudian irigasinya juga baik sehingga berimbas pada hasil pertanian yang melimpah dan mendukung stabilitas kondisi perekonomian negara. Betul. Meskipun teknologinya di kota gede itu masih sangat sederhana ya, kurang dibandingkan di Kartosuro dan lain-lainnya. Yeah. Tapi sebagai suatu kawasan untuk hunian itu dan kawasan perkotaan itu sudah sangat bagus, sudah mencukupi. Hanya saja waktu itu yang namanya kota gede itu kan penghuninya kan tidak sampai ratusan ribu orang seperti sekarang. Jawa aja pada waktu itu masih totalnya itu masih 5 juta orang. 5 juta orang. Iya, gitu. Jadi ya kira-kira penghuninya di kota gede saat itu ya mungkin ya 10.000. Suatu kawasan yang dihuni 10.000 itu kan ya sudah kota gede untuk ukuran itu loh. Ya. Di pedalaman khususnya. Ya, di pedalaman. Nah, ini menyambung Pak Ibnu ya. Itu saya
kan beberapa kali ke Kota Gede dan ke selatannya. Memang saya bisa memahami bahwa Amangkurat II begitu memilih Kartosuro itu berarti kurang pertimbangannya kurang matang. Tadi Pak itu kan bilang begitu. Tapi juga sebetulnya sesudah saya perhatikan juga kurang ini mengingkari sejarah ya. Artinya apa yang pernah dirintis oleh ya Juru Mertani dan Toyo. Karena ternyata kalau Kota Gede itu kan di dalam komplek makam sekarang kan masih ada apa itu Sendang Seliran ya. Ya. Nah, itu juga sumber air ya. Kalau dengan yang Winongo itu agak tinggi ya. Ya. Tapi begitu di sekitar Pleret, apalagi Kerto, itu ternyata hanya berdekatan sekali dengan tempuran antara kali Opak. dan itu airnya memang bukan main ya. Kerto itu sendiri semua saluran itu ada airnya mengalir. Ya, sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Sekarang kan situs Kerto sudah ditangani oleh itu kelihatan sekali itu. Jadi bahwa di situ memang daerah yang apa ya? Oh, itu ya. Loh. Dan kalau dikatakan dalam Babat Cahayawi itu alam membantu dengan panen yang berlimpah-limpah. Nah, itu mungkin ceritanya akan lain sejarahnya kalau tidak ke Kartosuro. Nah itu. Nah ini itu Sultan Agung itu memindahkan ke Kerto kan Sultan Agung itu sudah dirancang ya. Nah kalau ke Pleretnya itu kan Amangkurat I, artinya Rodo Ngalor Didik itu ya. Tapi kalau yang Kerto itu betul-betul luar biasa. Wah luar biasa itu tempurannya kan kalinya juga tenang itu dan itu selisihnya. Tapi jarang banjir di Kerto itu anehnya itu loh. Nah ini bukti bahwa Sultan Agung atau sebelumnya juga termasuk mungkin Juru Mertani itu pasti mempertimbangkan itu. Ya. Jadi memang utamanya memang air itu untuk kepentingan kawasan hunian kota itu. Jadi ya kita sebut sekarang perkotaan lah kota itu. Itu memang zaman dulu belum ada pipa-pipa, sehingga tunnel-tunnel, gitu ya, kanal-kanal parit-parit itu menjadi sangat dominan. Wong tahun berapa ya? Tahun 1958 aja di desanya apa namanya Sragen sana. Ya. Sukowati itu. Itu apa namanya kanal-kanal air dari tanah itu. Ketika saya tanya ini airnya dari mana? Ya saka kono gitu loh. Jadi air itu memang dipakai untuk apa namanya kanal air yang padahal lebarnya hanya sekitar nggak sampai 1 meter. Jadi mengalirkan untuk kepentingan air itu ya lewat saluran air. Bahkan itu ya cuman mereka mempunyai alat-alat untuk kentong, guci dan sebagainya untuk membersihkan, untuk memperbaiki kualitas itu ada. Pengendapan. Ya, itu memang ada. Ya. Jadi saya lihat Keraton Solo menjadi lebih bagus lagi ketika Surakarta itu ketika dikendalikan oleh PB3 mulai bagus Pak. Gitu. Karena pada waktu PB2 ini PB2 itu kalau orang Belanda saja mengatakan ini raja yang miskin. Sehingga didikte sama POC ketika itu. POC saya nanya nih. Makanya kalau dibilang Indonesia itu tidak dijajah 350 tahun ya saya ketawa Pak. Gitu. Jadi penjajahan itu bukan masalah militernya, tapi tekanan-tekanan ekonomi, pressure dan sebagainya itu sangat luar biasa. Wong raja aja disuruh tanda tangan akhirnya rajanya mau kok. Tetap melakukan penandatanganan. Iya, itu kan persengketaan antara Pangeran Mangkubumi dengan PB2 itu karena PB2 itu tanpa sepengetahuan adik-adiknya, keluarganya dan para patihnya itu menandatangani traktat persetujuan menggadaikan tanah mulai dari Jeporo sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Namanya Sidatan namanya. Sampai di sana. Lah ini kan
Kenapa? Karena sebagai seorang raja itu tidak mempunyai kewajiban, tidak boleh melakukan negosiasi dengan pihak lain. Itu urusannya Patih dan urusannya Sentono dalam. Gitu. Hmm. Nah, tapi kenapa? Karena dipaksa oleh Hodendorf, gitu, Ya. presidennya itu waktu itu, untuk menyetujui dan menandatangani itu. Ini yang jadi masalah itu seperti itu, gitu loh. Nah, jadi terkait dengan masalah PB3 tadi, PB3 itu sebetulnya dalam Palian Negari itu terpaksa menerima, gitu loh, Pak. Karena kondisinya memang sudah seperti itu, Pak Ilmunya. Karena dia pada waktu itu usianya baru 23 tahun, Pak. Orang ngerti apa-apa, Pak. Orang ngerti sembarang karir yang berkaitan dengan masalah perjanjian ayahnya. Ya. Berpikir ke depan. Dan yang namanya perjanjian Giyanti itu, Mas, perjanjian Giyanti itu berisi hanya 6 pasal. Kalau tidak salah 6 pasal. Itu perjanjian ditandatangani di Giyanti pada bulan Oktober tahun 1754. Itu yang di Giyanti. Nah, ini dikembangkan, ada perjanjian pada bulan Februari 1755 di Karangjati. Sebetulnya namanya yang kedua itu sebenarnya perjanjian Karangjati, tapi dianggap semuanya perjanjian Giyanti. Gitu loh. Nah, itu mulai detail, Pak. Ya. Dan mulai pengakuan ya Mangkubumi sebagai sultan, sebagai kepala negara. Karena VOC itu dilarang membuat traktat perjanjian dengan orang tidak selevel sultan. Gitu loh. Ya, itu. Nah, jadi sebetulnya hal-hal seperti itu tuh kenapa jadi begini itu sebenarnya ada rahasianya. Rahasianya apa itu, Pak Ibu? Ya rahasianya. Ya rahasianya tadi bahwa ketidakberdayaan. Kelemahan dengan tunji. Bukan lemah. Ketidakberdayaan PB2 ya, menghadapi situasi yang berkembang sedemikian cepat di sekitar setelah beliau itu menjadi raja. Pemberontakan ini, pemberontakan Cina, pemberontakan Mas Garendi, pemberontakan Raden Mas Said. Kan sebetulnya harusnya yang jadi raja itu kan bapaknya Raden Mas Said, Pak. Gitu. Kan yang bergelar Hamangkunegara itu kan bapak itu, dan itu ditangkap dan dibuang. Itu kan ada skandal, Pak. Ada permainan politik saat itu. Gitu. Berarti kan dari sana kemudian ya terus kalau kenaikannya dia sebagai Sunan ya tidak wajar gitu ya. Semuanya itu akan berakibat panjang. Ini contoh loh, Pak. Ya. Contoh bahwa buat generasi muda sekarang juga ada seorang raja yang dirajakan, itu prosesnya itu melanggar paugeran kerajaan. Melanggar dalam tanda petik loh, Mas. Dalam tanda petik, betul. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak wajar. Itu mesti punya akibat panjang. Ada dampaknya, ketidakpuasan ini ya. Dan akhirnya Raden Mas Said itu tuh memutuskan melawan Belanda ya. Itu pada usia 9 tahun, Pak. Kita itu saya ini ngelawan malah umurnya tua-tua misalnya kayak gitu ya mesti kalah kan kalau kita bicara ke sini. Iya. Kalau dulu tuh Raden Mas Said itu umurnya 9 tahun, Pak. Sudah mempunyai pendirian yang kokoh bahwa ini harus dilawan dan seterusnya lah. Sehingga misalnya kalau kita melihat kronologi peristiwa ini lalu kemudian kita sambungkan dengan bagaimana kemudian dinamika politik yang terjadi di Mataram ketika itu misalnya,
sehingga sampai menjadikan Raden Mas Said juga mengangkat senjata, kemudian juga Pangeran Mangkubumi mengangkat senjata. Memang kemudian kayak Mataram ketika itu memang lagi gonjang-ganjing berat ya Pak Ibnu ya. Karena raja yang diangkat itu kalau istilah zaman sekarang inkonstitusional. Inkonstitusional. Ya. Menurut paugerannya. Ya. Paugeran itu. Nah, mesti sesuatu yang inkonstitusional itu akan menjadi masalah. Gitu loh. Itu pelajaran berharga. Gitu. Ya. Jangan sampai diulang lagi. Maksudnya gitu. Ya, kalau terjadi ya mesti jadi masalah. Itu masalahnya panjang, Pak. Ya. Nah, jadi sekarang gitu kembali kepada setelah Pak Alianegari, ya, Pangeran Mangkubumi mendirikan di Ngayogyakarta ini. ke Negaragung. Nggih. Tapi wilayahnya itu di timur. Sedangkan Surakarta wilayahnya yang di barat. Ya. Glen dan sebagainya. Itu perjanjian itu, pilihan itu, kenapa Pangeran Mangkubumi itu memilih di timur, itu pilihan yang cerdas, Pak. Kenapa? Karena Masaran sebagai pelabuhan itu sudah wilayahnya Mangkubumi. Mangkubumi. Ya, gitu. Yang disebut dengan Sukowati itu. Sukowati. Ya. Ya. Nah, ini ke sana karena lalu lintas perdagangan dulu itu lewat Bengawan Solo, Mas. Nggih. Melalui Bengawan Solo. Yang mengut cukai siapa? Yang mengut pajak siapa? Makanya Keraton Yogyakarta itu kaya banget dari cukai yang ada di pelabuhan sana. Pelabuhan. Bahkan orang Solo sendiri, Keraton Solo sendiri, kalau berdagang ya mesti melalui sana. Yogja kok, Pak. Gitu loh. Ini suatu hal yang luar biasa. Cerdas banget melihatnya. Gitu loh. Ya. Gitu. Nah, dari sana Pak Ibnu kalau misalnya kita melihat ketika air ini menjadi sentra dari semuanya kan. Pusat dari perdagangan ya dari air, pertanian juga tergantung kepada air, bahkan sampai kehidupan masyarakat pun itu juga tidak terlepas dari kondisi air. betul. Dan ini memang kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan barangkali Mas Rano juga. Bagaimana kemudian para pendiri-pendiri negara ini tetap mempertimbangkan air sebagai sarana penghidupan bagi semuanya lah tentunya. Dan yang kita tidak boleh melupakan adalah kondisi sekarang, Pak Ibu. Ketika Negaragung sudah ditata sedemikian rupa, apakah ketika sekarang masyarakatnya berkembang lebih banyak lagi sekarang, mungkin berlipat-lipat dari masyarakat yang dulu, penataan air juga sudah dilakukan sedemikian rigid juga? Ya, seperti misalnya begini loh, Mas. Iya. Yang perlu pengen saya ceritakan itu begini. Kemarin kan saya ceritakan bahwa persawahan ya, di sebelah selatan Gunung Merapi itu kan menghadapi ngalor ngidul, ngetang kulon. Ya. Sedangkan yang di timur Merapi, Delanggu dan sebagainya, itu ngalor ngidul. Ya. Nah, sekarang ini di daerah aglomerasi, ya, aglomerasi perkotaan sekarang ini, misalnya di Kartosuro, di Sukoharjo, gitu. Itu kalau membangun perumahan ya, rumahnya itu umumnya menghadap barat ke timur. Karena menggunakan lahan-lahan yang settingnya itu sudah ngalor ngidul, Pak. Oh, gitu. Ya kan? Ya. Itu artinya keputusan-keputusan penataan lingkungan saat itu berpengaruh sampai hari ini. Dan itu berpengaruh juga mengenai masalah air dan sebagainya. Jadi jangan sepelekan mbah-mbah yang kita dulu itu dikira ngawur, enggak. Buktinya generasi yang sekarang itu pun menikmati kok. Dan ngetutke pola yang telah dibuat. Dan itu polanya gitu loh, Pak. Nah, sekarang kalau di perumahan di Jogja misalnya di Minomartani misalnya. Ini kan umumnya ngalor ngidul. Betul. Ya. Ya kan? Ya. Karena apa? Karena pola tanahnya
Sudah dijajar Sudah ngetan ngulon. dikapling-kapling ngetan ngulon gitu loh Mas. Hmm. Ini satu contoh. Nggih, Kata, nggih, nggih. gitu loh. Nah, jadi dengan kata lain ya, saya ingin menegaskan bahwa masalah air itu, pengelolaan air di masa lalu itu berpengaruh sampai hari ini, Pak. Konsep-konsep yang dikembangkan dulu itu berpengaruh sampai hari ini. Ya, ya, ya. Nah, begitu juga ingin saya katakan bahwa tadi Solo juga dimulai dari embung toh. Nggih. Di Keraton Yogyakarta yang namanya Segaran itu dulu embung asli, Mas. Embung alami. Lebih dulu ada embungnya ya. Dulu ada embungnya. Baru dibuat Taman Sari. Ya. Taman Sari itu water coaster ya. Water coaster. Ya, water coaster. Dan Taman Sari itu sebetulnya dibuat untuk putrinya Habis 1. Yaitu Ratu Bendoro. Yeah. Ya. Nah, ini akhirnya Taman Sari dan Segaran itu akhirnya tidak dikembangkan lagi karena ketika penyerbuan Inggris itu yang diserang kan Keputren dan Taman Sari itu. Ya. Ya. Gampangannya gini, Pak, saya dibomi, dikanoni sama di meriam ketika meriam itu. kan ini. Ya. Itu kan mesti geger kan ayo si Ya. mak ya mesti melayu geger lah. Pinter Inggris iki nyerang itu. Dan sebetulnya saya tuh sebenarnya sudah ada petanya juga, peta yang dibuat oleh tentara Inggris ya. Ya, mengenai kawasan kota Yogyakarta saat itu. Dan kawasan kota Yogyakarta saat itu memang sudah dirancangnya. Ada benteng Baluwerti, Ya. terus ada perumahan prajurit keraton dan seterusnya, sampai ke desa-desa Karang yang sebetulnya itu pusat Telik Sandi. Dan harus diingat, Pak, Keraton Yogyakarta, Keraton Solo itu kan tidak mempunyai sistem moneter, Pak. Tidak punya mata uang. Lah tentara itu gajinya ya sawah, Pak. Ya. Itu konsepnya Senopati, Pak. Ya, tentaranya itu dikasih sawah itu dikerjakan. Nah ini sebetulnya suatu keraton baik Solo maupun Jogja itu bukan dibangun di atas tanah kosong, Mas. Ya. Itu tanah-tanah yang betul-betul waktu itu memang produktif. Ya. Jadi bukan taman hampa alas itu enggak. Yeah. Karena di situ masyarakatnya itu yang ikut berbakti. Ikut membangun keraton itu. Nah, baru kemudian setelah pemerintah Kota Praja artinya pemerintahan sudah pemerintahan kolonial. Itu memang mulai dibangun sarana bangunan bawah tanah, under structure-nya itu. Yogyakarta itu under structure-nya luar biasa, Mas. Yeah. Jadi bangunan-bangunan di bawah tanahnya itu luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga kalau Anda lihat di mana-mana banjir, seperti sekarang sore tadi banjir ini. Banjir di mana? Malioboro enggak karena banjir. Ya. Coba Anda bayangkan ya. 1 hektar tanah. 1 kawasan 1 hektar itu kalau hujan seperti tadi itu bisa menghasilkan 100 liter air. Ya. 100 ton. Nah, itu kan utara keraton itu kan luas sekali. Yeah. Malioboro itu. Itu kalau itu airnya ke selatan semua. Ya.
Alun-alun itu banjiran tuh, Pak? Kok tidak? Ya, tidak pernah banjir. Nggak pernah. Karena ada understructure-nya Hmm. yang dirancang sangat bagus oleh pemerintah. Termasuk itu kan ya Pak, konsep pembangunan kali larangan ya. Itu kan juga di bawah. Bawah tanah. Ya, dari saya beberapa saat lalu itu melihat anunya itu di Kericak itu. Bagian atasnya itu sampai Pasar Bingit selatan lagi. Nah, itu langsung kelihatan itu di Pringgokusuman. Ada candi yang airnya itu. Ya. Juga di Kemetiran. Nah, itu kan berlanjut ke Kauman untuk Benar. ya, terus langsung ke Taman Sari itu. Ya. Ya. Taman Sari, dan itu sebetulnya ada beberapa sumber mata air yang dulu masuk ke selokan di seluruh di luarnya benteng Marwati, dan ada yang masuk. Dan masuk itu mensuplai air segaran tadi. Ya. Ya, segaran, dan di segaran itu ada air sungai kecil yang ke selatan. Untuk kalau penuh ada pembuangannya. Nah, itu Nagan terus kembali ke Kaliwinongo lagi. Ada lah. Ya, jadi itu ada sungainya. Itu yang membuktikan bahwa dulu di situ itu adalah embung orisinal. Embung orisinal. Ya, embung alami. Iya. Embung alami. Dan sekarang kalau saya ingin katakan, tidak ingin membantah dengan teori-teori orang lain atau asumsi yang lain, tapi saya ingin mengajak logikanya. Embung itu tidak akan bisa lepas dari pembentukan secara alami, kecuali saat itu loh ya. Iya. Kalau sekarang embung bisa dibuat, embung Tambak Boyo bisa. Tapi kalau dulu tidak bisa. Pasti alami gitu loh. Nah, memang disempurnakan untuk menjadi Taman Sari seperti ini. Iri jagang. Ada jagang dan sebagainya. Masuk yang jagang benteng tuh Pak. Iya. Di benteng itu juga ada jagang. Iya. Ada jagang, ada Benteng Brederbrook yang Brederbrook. jagang itu beda dengan dengan selokannya loh, Mas. Ya, lah iya. Jagang itu adalah tanah kosong. Oh. Tanah kosong yang dulu orang Belanda namanya Papering. Papering itu orang Jawa kan akhirnya bering. Papering. Ya. Jadi Papering. Jadi Nah, itu yang airnya itu berarti antara benteng itu dengan jagangnya itu ya? Iya. Selokannya itu. Itu kan konsep pertahanan juga kan? Konsep pertahanan. Artinya orang tidak seenaknya bisa dengan mudah naik. Nah itu loh, misalnya Anggondo itu udah itu. Ya, sudah ketembak dia. Dia harus lewat itu toh kalau ya. Jadi akhirnya orang Belanda pun, orang Inggris pun tahu bahwa kalau dia menyerbu dari barat, timur dan sebagainya itu dan selatan itu sangat berbahaya, karena pasukannya keraton itu berada di kanan balik tembok ya. Bukan di luar malahan. Oh. Jadi kan sistem pertahanan itu yang itu tadi, kampung-kampung tadi ya. Berlapis. Ya. Dan ini salah satu kompi yang digerakkan oleh Jenderal Gillespie namanya. Itu ketika mau menyerbu dari selatan itu muter, masuk Kalijodo, naik, baru ditembak dari sana. Dan untuk masuk ke wilayah keraton ya, dan tidak dikira oleh karena orang-orang prajurit Mataram itu komentarnya orang Inggris sombong, dia merasa bahwa bentengnya itu tidak bisa ditembus. Nah, akhirnya ketika sebelah timur laut ya, nah, dulu kan ada bakmi Mundio ya. Ya, di belakangnya itu digempur Pak, sama
kanon Inggris. Inggris. Akhirnya terbuka. Nah, tentara Inggris masuknya dari sana. Mojo itu ya. Dari pojok itu. Dan itu yang kemudian sampai sekarang kalau misalnya kita mencermati betapa kemudian di sebelah kanan kiri, terutama yang sisi sampai ke baratnya Plengkung Gading. Ke baratnya Plengkung Gading itu kan bentengnya juga sudah banyak yang hilang. Rusak, Ya, itu kayaknya juga mungkin imbas dari peristiwa Spy ketika itu yang terjadi. Oh, enggak. Bukan. Bukan. Kalau yang di sana itu ya mungkin tangan jahil aja. Yang penghuninya itu ya di pinggir beteng. Karena memang ini ada riwayatnya loh Mas. Ji. Di selatan Plengkung Gading itu dulu ada rel kereta apinya Mas. Itu kan ada timuran. Itu ke timur. Dulu jembatan Tunggak itu. Ya. Itu ada 2. Jembatan yang sebelah selatan itu rel kereta api dan jembatan untuk jalan. Nah relnya itu ke selatan, makanya ke Kota Gede itu ada belok miring toh. Ya. Nah, relnya itu sampai ke Imogiri Mas. Jadi sebetulnya sistem transportasi dengan andai kata itu masih ada, rel-rel itu masih ada, itu Yogyakarta itu sudah bisa menggunakan tram sebetulnya. Mirip Belanda ya berarti. Ya. Jadi Ngabean itu sebetulnya stasiun Ngabean itu sebenarnya pusatnya transportasi lokal Mas. Ya. Termasuk sampai Palpabang ya Pak? Ya. Palpabang sampai pabrik gula di Murosot itu. Murosot ya. Oh iya. Sampai itu. Jadi sebetulnya penataan kawasan itu sangat bagus. Ya, sangat bagus. Dan yang sangat menarik kan tadi Pak Ibnu, kembali ke masalah air di Negorogong tadi. Betapa kemudian untuk di Yogyakarta sendiri ketika kita mencoba mencermati bagaimana kemudian tadi Pak Ibnu mengistilahkan bangunan di bawah tanah Jogja yang sangat luar biasa. Nah ini sebenarnya Pak ini kok dulu sudah dipersiapkan sedemikian rupa? Siapa yang kalau menyiapkan? bangunan bawah tanah itu sudah zaman Belanda Mas. Dari Belanda aja. Sudah kolonial. Bukan eranya Senopati. Bukan. Sudah kan era Senopati tidak begitu mengenal pola pembangunan dengan Lepo. Lepo. Ya. Dengan Lepo, dengan semen yang lepoan itu enggak. Bata ditata ya, yang pleret itu. Pleret ya. Jadi kalau pola-pola pembangunan yang sudah menggunakan semen itu bukan semen yang sekarang, semen yang dimaksudkan semen abang itu. Adonan semen abang itu sudah bagus. Tidak terasa Pak Ibu, pembicaraan kita sudah 1 jam ini. Nah, kita akan ketemu di Rabu mendatang. Dan tadi Pak Ibnu sempat menyampaikan bahwasanya ternyata ada bagaimana kemudian ketika itu Jakarta itu telah dipetakan sedemikian rupa oleh Inggris ya Pak Ibnu ya ketika itu. Tentara Inggris ketika akan ke Yogyakarta itu juga sudah memetakan sebelum terjadinya geger Spy misalnya. Nah, di Rabu mendatang masih terkait dengan bagaimana kemudian pemetaan kawasan dan sebagainya sampai kemudian yang sekarang terjadi di Yogyakarta akan kita bahas sebagai satu permenungan kita bersama. Bagaimana kemudian memang tata wilayah, penataan air dan sebagainya ini berperan besar sekali terhadap masyarakat yang ada di kanan kirinya. Demikian perjumpaan kita di podcast Budaya kesempatan Rabu malam hari ini. Kita akan ketemu Rabu mendatang masih bersama Pak Ibnu Subianto dan Pak Sarworo Suprapto. Matur nuwun Pak Ibnu. Terima sami-sami. Nggih, matur nuwun Pak Sarworo dan tentunya kita akan bertemu kembali dan semoga warga budaya semuanya tetap menyimak siaran kami untuk kemudian mengetahui bagaimana kemudian hal-hal penting terkait dengan masalah air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selamat malam.
Salam budaya dan tetap lestarilah budaya.